Bapak, Ibu, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, selamat pagi. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan aman. Kita patut bersyukur kepada Tuhan pada pagi hari ini, karena Tuhan masih berkenan membangunkan kita dengan selamat dan memberikan kepada kita hari yang baru. Sebelum kita memulai seluruh kegiatan kita sepanjang hari ini, saya mengajak kita semua untuk sejenak berdoa, bersyukur kepada Tuhan, membaca dan merenungkan firman-Nya. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami sungguh bersyukur kepadamu pada pagi hari ini, karena Engkau sudah berkenan melindungi dan memberkati kami pada malam yang lalu, bahkan memberikan kepada kami hari yang baru, dan kami bisa bangun dengan selamat pada pagi hari ini. Terima kasih ya Tuhan atas kebaikan-Mu kepada kami sepanjang malam lamanya. Tuhan, sebelum kami memulai seluruh kegiatan kami sepanjang hari ini, kami rindu untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus menolong kami, agar pesan Tuhan dalam firman ini dapat kami mengerti dan dapat kami melakukannya dalam hidup kami. Ampuni dosa kami, dengarkan kami dalam nama Yesus Tuhan kami. Amin. Bapak, Ibu, saudara yang kekasih, firman Tuhan yang akan kita baca dan kita renungkan pada pagi ini, saya pilih dari kitab Kisah Para Rasul, pasal 4, ayat 1 sampai ayat yang ke-22. Firman Tuhan demikian. Petrus dan Yohanes di hadapan mahkamah agama. Ketika Petrus dan Yohanes sedang berbicara kepada orang banyak, mereka tiba-tiba didatangi imam-imam dan kepala pengawal bait Allah serta orang-orang Saduki. Orang-orang itu sangat marah karena mereka mengajar orang banyak dan memberitakan bahwa dalam Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati. Mereka ditangkap dan diserahkan ke dalam tahanan sampai keesokan harinya, karena hari telah malam. Tetapi di antara orang yang mendengar ajaran itu, banyak yang menjadi percaya, sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 orang laki-laki. Pada keesokan harinya, pemimpin-pemimpin Yahudi, serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat, mengadakan sidang di Yerusalem, dengan imam besar Hanas dan Kayafas, Yohanes dan Alexander, dan semua orang lain yang termasuk keturunan imam besar. Lalu Petrus dan Yohanes dihadapkan pada sidang itu dan mulai diperiksa dengan pertanyaan ini. Dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah kamu bertindak demikian itu? Maka jawab Petrus penuh dengan Roh Kudus, "Hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua, jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu kebajikan kepada orang sakit dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan, maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret yang telah kamu selibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu.
Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Namun ia telah menjadi batu penjuru. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama yang lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka, dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Tetapi karena mereka melihat orang yang disembuhkan itu berdiri di samping kedua rasul itu, mereka tidak dapat mengatakan apa-apa untuk membantahnya. Dan setelah mereka menyuruh rasul-rasul itu meninggalkan ruang sidang, berundinglah mereka dan berkata, "Tindakan apakah yang harus kita ambil terhadap orang-orang ini? Sebab telah nyata kepada semua penduduk Yerusalem bahwa mereka telah mengenakan suatu mujizat yang menyolok, dan kita tidak dapat menyangkalnya. Tetapi supaya hal itu jangan luas tersiar di antara orang banyak, bagilah kita mengancam dan melarang mereka, supaya mereka jangan berbicara lagi dengan siapapun dalam nama itu." Dan setelah keduanya disuruh masuk, mereka diperintahkan supaya sama sekali jangan berbicara atau mengajar lagi dalam nama Yesus. Tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, "Silakan kamu putuskan sendiri manakah yang benar di hadapan Allah, taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar." Mereka semakin keras mengancam rasul-rasul itu, tetapi akhirnya melepaskan mereka juga, sebab sidang tidak melihat jalan untuk menghukum mereka, karena takut akan orang banyak yang memuliakan nama Allah berhubung dengan apa yang telah terjadi. Sebab orang yang disembuhkan oleh mujizat itu sudah lebih dari 40 tahun umurnya. Amin. Bapak Ibu saudara sekalian yang kekasih di dalam Tuhan, dari pembacaan ini saya memberikan pokok renungan dalam satu tema, yaitu menimbang risiko dalam kebenaran. Menimbang risiko dalam kebenaran. Saudara-saudara, berani karena benar, takut karena salah. Demikian pepatah yang tidak asing lagi bagi kita. Tetapi pepatah tersebut tidak lagi aktual. Sudah dianggap tidak relevan. Yang dianggap relevan ialah berani melakukan kesalahan dengan menafikan kebenaran melalui kompromi. Mengapa? Kalau melakukan kesalahan, punya banyak teman, dan kalau melakukan yang benar, dimusuhi dan diasingkan oleh teman. Jadi melakukan yang benar memang berisiko tinggi. Melakukan kesalahan juga ada risikonya, tetapi bisa diatur, bisa dikompromikan dengan sejumlah alasan pembenaran. Bapak Ibu saudara, pada kesempatan ini saya ingin mengajak kita sekalian untuk bercermin pada dua orang anak manusia yang menjadi tokoh dalam teks kita, yang bernama Petrus dan Yohanes. Ayat 13 dalam teks kita menjelaskan bahwa
Petrus dan Yohanes adalah orang biasa yang tidak terpelajar. Maksudnya bukan orang pandai, bukan figur yang menonjol dalam masyarakat. Predikat Petrus dan Yohanes itulah yang menarik perhatian kita. Orang biasa yang tidak terpelajar. Sulit membayangkan orang biasa, apalagi tidak terpelajar, memiliki keberanian untuk menantang orang terpelajar, para penguasa, para pemimpin agama. Sama sulitnya membayangkan orang-orang terpelajar, para penguasa dan para pemimpin agama bisa tidak berkutik bila berbicara tentang kebenaran. Orang biasa dan tidak terpelajar lebih mengetahui apa itu kebenaran ketimbang mereka yang menyebut diri kaum terpelajar, para penguasa, dan para pemimpin agama. Sulit diterima akal sehat, tetapi itulah kenyataan. Mengapa Petrus dan Yohanes begitu berani menyatakan kebenaran? Paling tidak ada dua alasan. Pertama, mereka mengetahui bahwa pahala dari kebenaran lebih besar nilainya dibandingkan dengan risikonya. Kebenaran pasti menolong banyak orang. Risikonya bisa dimusuhi, dikucilkan, dipenjara, bahkan bisa terbunuh. Para penguasa, kaum terpelajar, dan para pemimpin agama pada waktu itu lebih suka bersekongkol, mengorbankan kebenaran demi mempertahankan kedudukan bersama dengan semua kemudahan yang bisa mereka peroleh. Satu persekongkolan yang sulit diterima akal sehat, tapi itulah kenyataan. Mengapa? Karena kaum terpelajar, para pemimpin agama, dan penguasa seyogyanya menegakkan kebenaran. Kedua, Petrus dan Yohanes memahami dan menghayati ajaran agama dengan baik. Mereka memiliki religiositas atau keberagamaan yang mengagumkan. Tindakan mereka menolong sesama yang sedang sakit, memberitakan tentang keadilan dan kebenaran, membela hak orang lain yang dirampas, melawan semua bentuk kejahatan, dan menegur para pemimpin yang sewenang-wenang adalah merupakan implementasi ajaran agama yang benar. Mereka melakukan itu sebagai bentuk ketaatan dan pertanggungjawaban mereka kepada Tuhan. Simaklah ucapan mereka. Manakah yang benar? Taat kepada kamu atau taat kepada Allah? Ayat 19 dari teks bacaan kita. Petrus dan Yohanes memilih takut kepada Allah daripada takut kepada manusia, meskipun risikonya tinggi. Mereka berpendapat lebih baik dipersulit manusia daripada dipersulit Tuhan. Lebih baik menderita karena kebenaran daripada menderita karena melakukan kesalahan. Dalam kiprah Petrus dan Yohanes itu, kita melihat bahwa mereka memfungsikan agama sebagaimana yang dikehendaki Allah. Dan memang
Untuk apakah seseorang beragama bila ia tidak mengupayakan kebenaran? Bukankah agama adalah untuk kesejahteraan umat manusia, mempersatukan, memperkuat masyarakat, melawan kejahatan? Rupanya Petrus dan Yohanes telah melihat bukti-bukti yang kuat bahwa Yesus melakukan yang benar. Dan karena kebenaran itu, Yesus mengalami penderitaan dan mati tersalib. Tetapi bagi Yesus, penderitaan dan kematiannya bukanlah hal yang sia-sia, melainkan berfungsi menolong, memperbaiki, bahkan menyelamatkan umat manusia. Amat kontras dengan tingkah laku para ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang menyebut diri ahli agama, pemimpin umat, tetapi mereka sama sekali tidak berfungsi apa-apa bagi umat. Sebaliknya justru merugikan dan menyesatkan umat. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, Yesus memperingatkan murid-muridnya dengan tegas dan keras. Dia katakan demikian, "Jika hidup keagamaanmu tidak lebih baik daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga." Matius pasal 5 ayat 20. Memang sulit pula membayangkan kalau para ahli agama, para alim ulama, rohaniawan tidak memahami ajaran agama. Mereka berpenampilan sangat santun, sangat meyakinkan, tetapi tingkah laku mereka jahat. Mereka berkolusi dengan penguasa untuk mengeruk kekayaan dari masyarakat. Mereka mengorbankan kebenaran demi kedudukan, uang, dan fasilitas. Ajaran agama dan cara Yesus beragama menjadi motivasi yang kuat bagi Petrus dan Yohanes untuk tidak bermain-main dengan kebenaran, apapun risikonya. Bapak, Ibu, saudara sekalian yang kekasih di dalam Tuhan, mari kita menimbang risiko yang juga akan menjadi pilihan kita masing-masing. Pertama, kita mengikuti pola tingkah laku kaum terpelajar, para penguasa, pemimpin agama pada zaman Petrus dan Yohanes, yaitu mengorbankan kebenaran melalui tindakan-tindakan yang tidak terpuji, yakni korupsi, menyalahgunakan jabatan, sewenang-wenang, menumpuk harta ilegal dengan risiko mendatangkan penderitaan bagi banyak orang. Atau yang kedua, kita mengikuti jejak Petrus dan Yohanes, orang biasa yang tidak terpelajar, membela kebenaran dengan risiko dimusuhi, diasingkan, bahkan bisa dipenjara, sulit menjadi kaya, tetapi mendatangkan kesejahteraan bagi banyak orang, dan lagi memiliki kehormatan. Itulah dua bahan pertimbangan yang juga menjadi pilihan kita masing-masing. Karena hidup memang adalah pilihan, baik atau jahat,
benar atau salah, tepat atau tidak tepat, terpulang kepada kita semua. Meskipun demikian, Bapak Ibu saudara sekalian, ada beban yang perlu kita selesaikan, yaitu predikat terpelajar sekaligus orang beragama. Kita sekolah bukan sekedar menjadi pandai, tetapi juga berbudi pekerti yang baik. Kita beragama bukan asal menjadi umat, tetapi agar berfungsi sebagai pejuang kebenaran. Bila kita tetap ingin disebut orang terpelajar dan beragama, maka itu berarti kita mau berpihak pada kebenaran. Kebenaran menurut Tuhan yang kita pelajari dalam ajaran agama kita masing-masing, dan bukan kebenaran menurut selera atau persepsi kita. Masyarakat, kita semua sudah lama hidup dalam kegamangan, situasi yang penuh keraguan, situasi yang membuat kita harap-harap cemas. Bahkan mayoritas dari anggota masyarakat kita sudah hidup dalam sikap apatis karena masa depan tidak jelas. Mengapa? Karena kebenaran masih jauh dari kita. Jauh oleh karena intelektualitas dan keberagamaan kita belum mampu mengundang dan menghadirkan kebenaran. Kebenaran memang mahal. Ia menuntut sikap tegas, keberanian, dan komitmen yang tinggi. Kita bisa kehilangan banyak hal karena membela kebenaran. Tetapi itu lebih baik dan lebih terhormat ketimbang melakukan kesalahan yang membuat kita menderita dan kehilangan kehormatan. Amin. Bapak Ibu Saudara, marilah kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih banyak atas firman-Mu yang boleh kami dengar pada pagi hari ini. Firman yang mengajarkan tentang kebenaran kepada kami. Tolonglah kami ya Tuhan, supaya kami memiliki keberanian untuk memperjuangkan kebenaran demi kepentingan orang banyak dan demi kemuliaan nama-Mu di tengah-tengah dunia ini. Kuatkan dan tuntunlah kami agar kami mampu melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit, yang sedang berduka cita, yang sedang bergumul karena berbagai masalah. Tolonglah mereka, sembuhkanlah mereka yang sakit, kuatkan dan hiburkan mereka yang berduka cita. Topanglah mereka yang sedang dalam pergumulan. Tuhan, kami berdoa untuk anak-anak kami, cucu-cucu kami, orang tua kami, dan segenap rumpun keluarga kami. Lindungi dan tuntun mereka semua. Kami berdoa untuk pemerintah kami. Berikan hikmat-Mu dan kuatkan mereka, agar mereka mampu memerintah dengan baik dan benar. Kiranya atas perkenan Tuhan, pemerintah kami mampu mengupayakan kemakmuran dan kesejahteraan di tengah-tengah kami sekalian. Tuhan, kami mohon ampun atas dosa dan kesalahan yang kami lakukan melawan kehendak-Mu. Dengarkan dan sahuti doa kami dalam nama Yesus Tuhan kami. Amin. Bapak Ibu saudara sekalian yang kekasih dalam Tuhan, demikianlah renungan harian pada pagi hari ini. Kiranya
Tuhan memberkati Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Amin.